Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada ruang kolaborasi praktek coaching, saya akan melakukan percakapan coaching dengan teman saya. Saya Marvita Iko Prajayana, CGP Angkatan 7 Kabupaten Blora, dengan pembimbing Bapak Kaswaji sebagai fasilitator dan Ibu Handayani sebagai pengajar praktik. Pada praktek coaching ini, saya berperan sebagai coach dan teman saya sebagai coachingnya. Berikut adalah percakapan coaching antara Bu Ike dan Bu Ria. Selamat menyaksikan. Kelompok B2 untuk kasus yang pertama, salah satu siswa Bu Ria tidak aktif dan tidak fokus dengan pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Ria. Untuk peran coachnya adalah Bu Ike dan coachingnya adalah Bu Ria. Kita mulai ya Bu Ria untuk percakapan coach hari ini. Ya, siap Bu. Assalamualaikum Bu Ria. Waalaikumsalam Bu Ike. Bu Ria, ini ada waktu 15 menit untuk berkumpul, sharing-sharing. Jadi ini sifatnya rahasia ya Bu Ria. Jadi hanya Bu Ria dan saya yang tahu. Kira-kira dari 15 menit ke depan ini, Bu Ria ada yang mau diceritakan atau ada permasalahan gitu yang membuat Bu Ria itu gundah seperti itu Bu Ria? Iya Bu, begini Bu, selama ini itu ada salah satu siswa saya itu tidak aktif dalam pembelajaran yang saya ajarkan Bu, pembelajaran yang saya lakukan. Nah, itu menjadi dilema saya Bu, jadi saya itu merasa gagal dalam melaksanakan pembelajaran. Kenapa anak tersebut itu tidak aktif dalam pembelajaran saya, seperti itu Bu. Oh begitu ya Bu Ria. Bu Ria, dari permasalahan Bu Ria, dari percakapan kita siang hari ini, apa yang diharapkan oleh Bu Ria dari percakapan ini? Iya Bu, di sini dari kegiatan ini nanti saya ingin itu Bu, siswa saya yang tidak aktif dalam pembelajaran itu nanti kedepannya dia bisa mengikuti pembelajaran dengan aktif dan semangat Bu. Oh, berarti Bu Ria ini menginginkan dari siswanya yang tadinya tidak aktif dalam pembelajaran itu bisa aktif gitu ya Bu ya? Iya, betul Bu. Menurut Bu Ria, apa ada yang membuat anak itu tidak aktif itu? Kira-kira penyebabnya apa Bu Ria? Anak itu bisa tidak aktif itu Bu? Itu ya Bu ya. Mungkin itu ya Bu ya, pembelajaran saya itu kurang menyenangkan mungkin ya Bu. Mungkin juga model pembelajaran yang sering saya gunakan itu masih klasikal Bu, untuk peserta didik, belum berpihak pada peserta didik saya. Oh begitu. Coba Bu Ria jelaskan maksudnya dari klasikal itu seperti apa, kok bisa membuat anak itu tidak aktif seperti itu Bu Ria? Apakah bisa dijelaskan Bu Ria? Iya Bu, begini loh Bu, saya itu melakukan pembelajaran itu belum kreatif Bu. Ya saya tuh masih sering menggunakan model pembelajaran konvensional, sering dengan metode ceramah saja, tidak ada model-model pembelajaran yang kreatif yang lainnya seperti itu Bu. Mungkin jadi siswa saya jadi tidak semangat, tidak aktif dalam melaksanakan pembelajaran yang saya lakukan. Mungkin seperti itu Bu. Itu ada berapa anak Bu Ria? Satu aja ya yang tidak aktif ya? Iya Bu. Yang lain aktif ya Bu Ria ya? Yang lain aktif Bu Ria? Iya Bu, itu ada satu anak yang tidak aktif Bu, yang lain alhamdulillah bisa mengikuti, bisa aktif dalam pembelajaran saya Bu. Kalau begitu menurut Bu Ria, apakah ada model pembelajaran lain apa gimana begitu Bu yang bisa membuat anak itu aktif? Jadi rencana Bu Ria itu kedepannya bagaimana seperti itu Bu? Iya Bu, ini
dari ini tadi saya berencana Bu, saya berencana menggunakan model pembelajaran kooperatif Bu. Kooperatif itu kan berkelompok ya Bu ya. Nanti saya itu berencana mengelompokkan pembelajaran yang berkelompok. Siswa yang aktif itu saya kelompokkan dengan siswa yang tidak aktif. Itu kan nanti dengan sendirinya siswa yang tidak aktif itu nanti ya akan terpengaruh dengan siswa yang aktif kan Bu. Nah itu nanti siswa yang tidak aktif bisa ikut menjadi aktif dalam pembelajaran yang saya lakukan. Itu seperti itu Bu. Wah, rencana Bu Ria bagus, Bu. Jadi misalnya seperti itu rencana Bu Ria itu memang bagus banget ya, Bu ya. Tapi kalau misalnya dari rencana Bu Ria itu misalnya gagal atau pembelajarannya anak tersebut masih tidak fokus, bagaimana, Bu? Apakah ada rencana lain seperti itu, Bu? Iya Bu, jika menggunakan model kooperatif yang berkelompok itu nanti siswa masih tidak aktif, itu nanti saya berencana untuk mengajak siswa belajar di luar kelas Bu. Jadi mungkin dengan pembelajaran di luar kelas bersentuhan langsung dengan benda nyata, itu siswa bisa antusias semangat dalam kegiatan pembelajarannya. Contohnya seperti ini Bu. Ini kan saya ditugaskan mengajar di kelas 1 ya Bu ya. Di kelas 1. Iya. Di kelas, nanti dengan belajar di luar misalnya kita mencari benda. Nah, benda yang sudah didapatkan apa? Nanti kita itu menulis nama bendanya yang sudah didapatkan. Misalnya siswa otomatis kan dia mau melaksanakan, saya menemukan ini Bu, batu itu tulisannya BATU seperti itu Bu. Jadi nanti di situ siswa juga mengenal benda dan juga bisa menuliskan nama bendanya. Itu rencana kedua saya Bu, seperti itu. Kalau saya mendengarkan rencana Bu Ria itu ternyata rencana Bu Ria luar biasa sekali, Bu. Jadi saya yakin, Bu, dari rencana Bu Ria itu saya yakin Bu Ria itu bisa menerapkan pembelajaran yang baik, dan maksudnya anak tersebut saya yakin bisa lebih fokus dari sebelumnya seperti itu, Bu. Amin, Jadi, amin ya Bu. Iya Bu, seperti itu ya Bu Ria ya. Iya. Saya yakin Bu Ria itu bisa. Amin. Tetap semangat terus ya Bu ya. Siap, insya Allah siap semangat, pokoknya terus semangat Bu. Iya. Iya. Bagaimana Bu Ria? Apakah Bu Ria masih mengalami dilema saat ini? Alhamdulillah Bu, sekarang ini menjadi lebih baik lagi, agak lega ya Bu ya. Dari sebelumnya itu saya selalu dilema, sedih, kenapa sih kok anak ini itu tidak bisa aktif dalam pembelajaran saya. Dengan bersharing dengan Bu Ika itu dilema saya bisa berkurang Bu. Iya Bu Ria. Kalau begitu, semoga pembelajaran yang dilakukan Bu Ria itu bisa membuat semua anak-anak itu senang ya Bu ya. Dan Iya, amin. Semuanya itu fokus gitu. Jadi pembelajaran Bu Ria juga menyenangkan seperti itu. Selanjutnya Bu Ria, apakah ada komitmen dari Bu Ria untuk setelah percakapan ini? Itu komitmen dari Bu Ria itu apa nanti? Iya, komitmen saya itu apa ya Bu ya? Nanti saya ingin konsisten Bu, sungguh-sungguh konsisten dalam melaksanakan merancang model pembelajaran untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar terhadap peserta didik saya. Jadi saya akan bersungguh-sungguh konsisten dalam memilih model-model pembelajaran, metode-metode teknik pelaksanaan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik saya. Seperti itu Bu. Baik Bu Ria, saya sangat setuju sekali dengan komitmen Bu Ria ya. Mudah-mudahan Bu Ria bisa sukses dan bisa berhasil. Amin. Dan bisa menerapkan pembelajaran yang efektif. Karena tugas kita Bu Ria ya sebagai pendidik itu memang utamanya adalah ke anak-anak kita ya Bu Ria ya. Jadi mendidik anak dengan pembelajaran yang menyenangkan, berpusat pada murid,
anak menjadi cerdas, kreatif, bernalar kritis gitu ya Bu ya, sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila seperti itu Bu ya. Kita harus tetap semangat terus karena memang tugas utama kita sebagai pendidik adalah mencerdaskan anak-anak begitu ya. Iya Bu. Terima kasih Bu, terima kasih atas waktunya dan terima kasih atas motivasinya yang selalu diberikan kepada saya. Semoga kedepannya saya bisa lebih baik lagi, selalu bisa konsisten dalam kreatif dalam memilih model-model pembelajaran untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik saya dan menciptakan peserta didik saya yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Terima kasih ya Bu ya. Baik Bu, ya sudah ya Bu, ini sudah waktunya sudah hampir 15 menit. Habis ini saya ada jadwal mengajar Bu di kelas 4. Jadi nanti kita habis ini sama-sama mengajar ke kelas ya Bu ya. Iya Bu, terima kasih Bu atas waktunya, terima kasih atas motivasinya. Intinya saling sharing ya Bu ya, saling berkolaborasi. Iya Bu ya. Baik ya Bu, kita tutup untuk percakapan coaching hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu, mari kita ke kelas lagi. Iya. Hargai potensi tingkatan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.